Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larati Lengo. Saya mahasiswa dari YN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis media pembelajaran, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran, dan juga pemilihan media pembelajaran yang efektif. Baiklah, langsung saja. Jenis-jenis media pembelajaran ini ada 3, yaitu media visual, audio, dan media audio visual. Nah, media visual adalah alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum. Lebih tepatnya, media ini tidak dapat digunakan oleh tunanetra karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Contoh media visual adalah media gambar atau foto. Kedua, grafik. Kemudian ada diagram. Kemudian kelebihan dari media pembelajaran ini dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar, kemudian mudah untuk diaplikasikan, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihat berkali-kali. Kemudian kekurangannya, kurang praktis dalam penggunaannya. Kedua, hanya berupa gambar atau tulisan saja. Dan yang kedua ada media audio. Media audio adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja karena media ini hanya berupa suara. Contoh media audio yaitu yang pertama ada radio, dan yang kedua ada alat perekam pita magnetik. Kemudian kelebihan dan kekurangan media audio. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan hanya sedikit atau harganya murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Kemudian ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengar peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian kekurangannya yaitu media ini bersifat abstrak, hanya berupa suara saja sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian yang keempat, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lebih tepatnya bagi yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Yang ketiga adalah media audio visual. Media audio visual adalah media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat semenarik mungkin dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan juga gambar. Nah, contoh dari media audiovisual. Di sini media audiovisual dibagi menjadi 2, yaitu audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti televisi, video kaset, dan juga film bersuara. Dan yang kedua, audiovisual tak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara.
Nah, kelebihan dan kekurangan media audiovisual yaitu kelebihannya, pertama, pemakaiannya tidak terikat waktu, kemudian sangat praktis dan juga menarik. Yang ketiga, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Keempat, menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Kemudian kekurangan dari media audiovisual adalah: 1. Jika memutar film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Kemudian kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Ketiga, untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung ditempatkan di tempat tertentu. Keempat, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat video belajar audiovisual karena media ini berupa suara atau gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Nah, sekarang kita masuk kepada pemilihan media pembelajaran yang efektif bagi anak. Di sini ada 3, yaitu media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian anak. Kedua, media tersebut harus bersih dan terawat. Dan yang ketiga, tidak membahayakan anak. Itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.